Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Indrani Yusuf. Saya Herul Ihsan Yunus. Saya Sri Herawati Ali. Dan saya Putri Nabila. Kami dari SMA Negeri 1 Bantaeng. Kami merupakan peserta dari Rumah Peradaban Destinasi Pendidikan Arkeologi 2020 dengan tema Bersama Generasi Milenial Menemukan Peradaban. Dalam rangka mengikuti Rumah Peradaban, kami dari tim SMA Negeri 1 Bantaeng melakukan kunjungan ke beberapa tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Bantaeng. Pada hari Ahad 1 Agustus 2020 kemarin, tepatnya pukul 11.30, kami dari tim SMA Negeri 1 Bantaeng mengunjungi salah satu situs prasejarah zaman batu yang dinamakan Goa Batu Ejaya. Dari sekolah, kita beranjak ke Jalan Poros Campakaloe, Bonto Jaya Wisapu, Sulawesi Selatan. Ke tempat situs ini berada. Jarak yang ditempuh untuk sampai ke tempat ini sekitar 16 km dengan waktu tempuh 30 menit. Nah, sampailah kita di situs Goa Batu Ejaya. Sebelum jauh masuk ke dalam, kita akan sedikit berjalan sebelum sampai di sebuah tugu atau penanda yang berfungsi sebagai gerbang masuk ke situs Batu Ejaya. Tidak jauh dari tugu yang diberi warna merah marun itu, terdapat beberapa batu yang menjulang tinggi dan ukurannya pun bervariasi. Tidak hanya ukurannya, jenis bebatuannya pun bermacam-macam. Tidak jauh dari belakang tugu, terdapat sebuah spot yang bentuknya seperti gua karena samping, kiri, kanan, atas, dan bawahnya dikelilingi batu. Di spot tersebut, kami menemukan sesajian seperti kelapa dan lain-lain. Karena masyarakat setempat mempercayai bahwa situs Batu Ejaya ini merupakan tempat yang suci bagi mereka. Sehingga pada saat setelah perayaan hari besar ataupun setelah panen, masyarakat setempat akan melakukan ritual-ritual dan menaruh sesajian di tempat-tempat tertentu. Di tempat ini juga terdapat cap tangan manusia yang berada di dinding atau batu bagian kiri sedikit ke atas dari spot sesajian tadi, yang dimana sekeliling cap tangan tersebut berwarna merah. Namun, saat ini cap tangan ini sudah sedikit pudar dan tidak terlalu kelihatan lagi. Diduga cap tangan itu berasal dari penghuni gua ini pada zaman dahulu. Tidak sampai di situ, kami kembali menelusuri gua ini. Jalannya cukup terjal dan batunya agak licin. Jika kita mengikuti setapak jalan yang ada, kita akan menemukan tempat bekas ritual lagi. Spot yang kedua ini dipercayai lebih suci dari spot yang pertama. Di sini kita menemukan sepetak lokasi yang berbentuk kotak dan memiliki menhir atau tugu pemujaan. Di samping tugu atau menhir ini, ada sebuah pohon yang terdapat beberapa tali warna-warni, yang dimana tali ini diikatkan di pohon ini sebagai nazar bagi para masyarakat yang melakukan ritual di sini. Pada saat kami berpindah ke tempat lain, di tengah perjalanan juga terdapat lukisan cap tangan sama seperti di tempat pertama tadi, namun pada lukisan cap tangan yang terdapat di atas tebing ini, itu masih terlihat jelas bentuk cap tangannya. Dari situs Goa Batu Ejaya, selanjutnya kami beranjak ke gereja Protestan, terletak di Jalan Kartini, Pelantikan, Kecamatan Bantaeng, yang merupakan salah satu gereja tertua yang ada di Kabupaten Bantaeng yang sudah ada sejak zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1939. Pada saat kita memasuki gerbang gereja, kita akan melihat bangunan dengan konstruksi bangunan masa kolonial, mulai dari dinding yang terdapat corak batu sebagai ciri khasnya, hingga bentuk bangunan itu sendiri. Kemudian kami diarahkan ke sisi kanan gereja, yaitu tempat batu baptis diletakkan. Nah, batu baptis ini juga merupakan benda peninggalan sejarah yang ada di gereja ini. Digunakan pada zaman dahulu untuk menyucikan jemaat dari dosa-dosa mereka dengan percikan air suci yang diambil dari batu baptis ini. Setelah itu, kami juga diperlihatkan sebuah lonceng tua yang juga merupakan peninggalan sejarah. Nah, lonceng ini merupakan lonceng bekas bom yang kemudian dipajang untuk memanfaatkan benda peninggalan sejarah dan sebagai bahan edukasi serta pengingat untuk orang-orang yang mengunjungi gereja ini. Nah, selanjutnya kami memasuki bagian dalam gereja. Sebelum memasuki gereja ini, kami diperlihatkan sebuah prasasti kuno yang memperlihatkan tahun berdirinya gereja ini. Prasasti ini terletak di bagian atas pintu masuk gereja.
Di dalam gereja, kami dijelaskan mengenai duplikat model pertama gereja ini, serta bagian-bagiannya lebih detail. Setelah itu, kami keluar dari dalam gereja dan diperlihatkan secara langsung letak benda berbentuk ayam. Setelah mengunjungi tempat sejarah dan zaman kolonial, selanjutnya kami beralih ke zaman Islam, yaitu situs makam Latin Rirua yang terletak di Kecamatan Pelantikan. Kompleks pemakaman ini berisi makam Latin Rirua beserta istri dan ajudannya, serta raja-raja di Kabupaten Bantaeng. Bentuk dari makam Latin Rirua merupakan akulturasi dari budaya Islam dan budaya masyarakat sebelum memeluk Islam. Di sini kita dapat melihat jirat makam ini memiliki 3 undakan. Undakan pertama terdiri dari 3 susunan batu, undakan kedua dan ketiga masing-masing 2 susunan batu. Penggunaan nisan arca pada makam dan jirat terdapat juga motif ragam hias seperti suluran daun, bunga, geometri, dan kaligrafi. Bisa dilihat sendiri pada contoh-contoh gambarnya ya. Dari situs makam Latin Rirua, situs zaman Islam selanjutnya terletak di Jalan Bolu, Letak, Kecamatan Bantaeng, yaitu Masjid Tua Takwa Tompong. Merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Bantaeng yang berdiri pada lahan seluas 857 meter persegi. Dari tampilan luarnya, masjid ini berwarna hijau dan putih. Dapat kita lihat atap dari masjid ini bersusun 3 yang merupakan pencerminan 3 pokok utama dalam Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Jika kita perhatikan pada bagian ujung atap masjid ini, terdapat sebuah guci yang dimana guci ini merupakan salah satu peninggalan artefak dari bangsa Cina. Masjid ini tak hanya memiliki keindahan luar saja, namun bagian dalamnya juga tak kalah indahnya. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita akan melihat sebuah mimbar yang cukup besar dan mewah. Mimbar ini memiliki motif ukiran yang bercorak budaya Cina serta disempurnakan dengan menggunakan warna emas pada ukirannya. Selain itu, pada struktur bangunan juga terdapat 5 pintu masjid yang mencerminkan rukun Islam. Kemudian, terdapat 6 buah jendela yang mencerminkan rukun iman. Ketika melihat ke atap bangunan, terdapat aksen kayu yang berjumlah 17 buah yang mengartikan jumlah rakaat dalam sholat. Setelah membahas tentang struktur bangunan, kita beralih ke benda-benda peninggalan sejarah pada zaman Islam yang terdapat di Masjid Tua Takwa Tompong. Yang pertama, yaitu Al-Quran yang ditulis tangan. Tidak diketahui pasti siapa penulis Al-Quran ini, namun diabadikan untuk menjadi saksi sejarah. Kemudian terdapat toa atau pengeras suara yang terbuat dari kayu dan besi. Di tanggal 3 Agustus 2020 yang lalu, kami kembali menelusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Bantaeng karena kami ingin mengetahui lebih banyak peninggalan-peninggalan di zaman kolonial. Dari sekolah kami ke Markas Kodim, merupakan sebuah kompleks bangunan yang menghadap ke arah laut terletak di Jalan Dahlia nomor 1, Kelurahan Pelantikan, Kecamatan Bantaeng. Tepat berada di tengah keramaian kota karena berada di beberapa objek aktivitas masyarakat seperti Pantai Seruni dan rumah sakit. Meski begitu, bangunan Markas Kodim ini merupakan bangunan kuno dengan arsitektur kolonial. Meski telah mengalami beberapa kali renovasi, namun bangunan ini tetap mempertahankan konstruksi bangunan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Salah satu peninggalan yang paling menonjol dan menarik perhatian adalah sel tahanannya. Setelah itu kita beralih ke bangunan rumah sakit lama yang ada di Kabupaten Bantaeng. Selain bangunan juga ada peninggalan seperti sumur tua. Selain konstruksi bangunan yang masih berdiri kokoh, masih di dalam kompleks rumah sakit ini terdapat sebuah sumur tua berukuran besar yang sudah digunakan sejak zaman kolonial hingga saat ini. Selain itu juga ada bangunan tua yang berbentuk seperti sebuah rumah tidak jauh dari sumur tua tadi. Terdapat rumah kecil dengan model masa kolonial yang tentunya juga merupakan salah satu bangunan peninggalan bersejarah. Nah, itulah tadi tempat-tempat bersejarah yang kami kunjungi, disertai cerita dan peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Bantaeng.
Semoga dapat memberikan wawasan serta dapat memotivasi untuk lebih mengenali peninggalan-peninggalan bersejarah yang bisa dimulai dari tempat terdekat kita, yaitu dari daerah kita sendiri. Nah, keenam situs yang kami kunjungi kemarin itu sudah mewakili 3 zaman. Yang pertama zaman prasejarah, yang kedua zaman kolonial, dan yang ketiga zaman Islam.